Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam ibadah online hari ini. Mari bersama-sama masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Yang tak dapat kulukiskan.
Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami jemaat Tuhan datang mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan-Mu yang kudus. Karena kasih-Mu yang begitu besar, kami dapat memasuki ibadah pada hari ini. Sembah sujud kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami menikmati anugerah terbesar yang daripada-Mu, yaitu iman yang terus memampukan setiap kami tetap bersandar pada Tuhan Yesus di dalam segala hal. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang baik. Kini kami datang bersujud dan bertekuk lutut di hadapan-Mu Bapa, menaikkan doa ucapan syukur dan doa permohonan kami kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, tolonglah ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kesalahan kami, dosa ucapan kami, dosa pikiran kami, dosa tindakan kami, dan dosa seluruh hidup kami, agar doa-doa yang kami naikkan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, segala pergumulan di masa pandemi ini. Mungkin ada yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan usaha, bergumul dengan ekonomi, juga bergumul dengan beban hidup yang berat. Mungkin ada yang bergumul tentang keluarga yang tidak harmonis, yaitu hubungan suami istri, mungkin juga hubungan anak dan orang tua, dan juga anak kepada mertua dan menantu. Ada jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, bahkan telah lama tidak kunjung sembuh. Biarlah Tuhan, setiap beban yang kami hadapi, kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Biarlah kami hanya mengadu dan mencurahkan segala isi hati kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Karena Tuhan akan membuka jalan bagi setiap orang yang berseru dan yang minta pertolongan kepadamu di dalam setiap persoalan, beban yang kami alami. Kiranya kasih Tuhan nyata di dalam setiap hidup kami. Bapa, kami juga berdoa tentang pergumulan yang dihadapi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa bagi setiap rakyat Indonesia supaya tetap patuh, tunduk, tidak mengeraskan hati, agar tetap mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan pemerintah di dalam menghadapi COVID-19. Biarlah dengan ketaatan kami, dengan mengikuti protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus tidak terjadi dan tidak semakin meluas. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang menganugerahi kesembuhan juga kepada setiap mereka yang positif COVID-19. Seluruh tim medis di Indonesia ini
TNI, Polri, relawan yang terus berjuang menangani COVID-19. Biarlah Tuhan yang terus menaungi mereka supaya tetap sehat dan semangat sampai COVID-19 tuntas dari Indonesia ini, bahkan dari muka bumi ini, oleh karena belas kasihan Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam program gereja. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu campur tangan, supaya program gereja kami tetap berjalan dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada. Kiranya Tuhan yang memampukan pelayan-pelayan-Mu untuk mengerjakan, melakukan, bahkan mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk tetap membawa jemaat bertumbuh di dalam iman. Biarlah semua jemaat tetap memiliki hati yang mau tunduk untuk menikmati ibadah, menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan di saat-saat ibadah online ini. Biarlah segala upaya yang sudah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, majelis dan seluruh pelayan-pelayan-Mu menjadi berkat bagi jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Tuhan Yesus yang memampukan Presiden Joko Widodo serta wakilnya dan semua jajarannya untuk bergandengan tangan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari COVID-19 dan dari kelemahan ekonomi yang sedang terjadi oleh karena dampak dari COVID-19. Bapa, kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang menjamah setiap hati kelompok-kelompok yang tidak menginginkan keamanan dan kenyamanan bangsa ini, supaya mereka tidak mementingkan kepentingan segelintir orang, tetapi mementingkan kesatuan dan persatuan bangsa ini. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan dan permohonan kami. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan. Berdiri teguh. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan.
dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Firman yang mendukung persembahan kita yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Allah kami, karena kebaikan yang terus Tuhan buat di dalam hidup kami, hingga pada saat ini Tuhan kami masih dapat melakukan ibadah kami, bahkan kami bisa memberikan yang terbaik untuk mendukung
kerajaan-Mu Bapa. Berkati Tuhan pemberian kami, berkati persembahan kami, berkati setiap jemaat-Mu, berkati iman kami Bapa, supaya kami tetap teguh untuk terus mau taat setia di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Allah kami di tempat yang maha tinggi. Kembali ya Tuhan, kami boleh bersyukur pada kesempatan hari ini, di hari Minggu ini ya Tuhan, untuk pertolongan-Mu, di mana kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh beribadah, sekalipun masih secara online oleh karena situasi yang masih tidak memungkinkan. Tuhan, kami bersyukur. Saat ini kami rindu supaya Tuhan mengurapi setiap kami, untuk kami dibawa kepada sebuah pemahaman yang baru tentang firman Allah, sehingga kami senantiasa di hari-hari hidup yang Tuhan izinkan untuk kami jalani, kami hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami boleh terus menjadi berkat, menjadi kesaksian dimanapun Tuhan Engkau utus kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terambil di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, dan juga di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan baca dalam Galatia pasal 4 ayat 8 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Kemudian di dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah
supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dari dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, demikian jauh akan pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, dan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi bagaimana ia melakukan, mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu tema yang kita akan renungkan hari ini yaitu tradisi versus iman Kristen. Tradisi versus iman Kristen. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam masyarakat, mau atau tidak, kita akan hidup di dalam suatu budaya tertentu, dan budaya tersebut menjadi sebuah tradisi di lingkungan di mana kita tinggal. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, apa itu tradisi, saudara? Apakah tradisi bertentangan dengan iman Kristen? Sehingga kita sebagai orang percaya harus anti tradisi. Atau tradisi merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan iman Kristen. Sehingga dengan semangat toleransi lalu kita kompromi dengan tradisi. Atau barangkali kita malahan membuang semua tradisi karena takut mengganggu iman Kristen kita. Atau iman Kristen di bawah tradisi, atau juga barangkali tradisi di bawah iman Kristen. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk memberikan jawaban atas semua pertanyaan ini, maka marilah kita renungkan dan mari kita pikirkan bersama dalam perspektif iman Kristen sesuai dengan bagian firman Tuhan bacaan kita kali ini. Saudaraku yang kekasih, kalau saya bertanya kepada kita semua, menurut saudara apa itu tradisi? Mungkin itu tidak asing bagi kita, saudara. Namun belum tentu semua mengerti apa sebenarnya tradisi itu. Nah, oleh karena itu, saudaraku, berbicara tentang tradisi, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh memahami ini. Bahwa tradisi itu berarti sebuah kepercayaan, atau suatu kepercayaan, atau satu kebiasaan, atau adat istiadat yang diajar oleh satu generasi ke generasi lainnya, dan seringkali ini, saudaraku, itu secara lisan, bahkan mungkin juga di suatu daerah tertentu secara tertulis. Namun ini boleh saya katakan jarang kita temukan. Nah, saudaraku, presuposisi atau praanggapan dasar dari sebuah tradisi adalah kepercayaan. Artinya bahwa tidak ada tradisi yang bisa dipisahkan dari kepercayaan. Mengapa? Ini sesuatu yang penting, saudara. Karena tradisi itu dibangun di atas kepercayaan. Saya berikan satu contoh, saudara. Di tengah-tengah bangsa kita secara dalam konteks Indonesia, kita melihat ada begitu banyak ya tradisi-tradisi dari berbagai suku di Indonesia, ya, tradisi-tradisi yang benar-benar dibangun atas sebuah kepercayaan. Saya ambilkan satu contoh, ya, orang meninggal malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ya, makanan kesukaan harus tersedia di meja, dan pintu rumah nggak boleh ditutup. Mengapa? Karena ada sebuah keyakinan bahwa orang meninggal itu masih ada dalam rumah dan baru siap-siap untuk keluar, ya. Dan pada saat malam yang ketujuh baru rohnya itu keluar dari rumah. Nah, ini ada suku-suku tertentu yang memiliki kepercayaan demikian, ya. Kemudian ada lagi contoh, ya, bayi yang baru diajar berjalan itu biasanya dicarikan kaki rusa, ya, lalu ditepuk di kaki, di lutut bayi tersebut dengan keyakinan, saudara, supaya anak tersebut cepat berjalan dan lincah seperti rusa, ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi, ya, anak dikasih makan ceker ayam. Supaya apa katanya? Ada sebuah keyakinan supaya anak tersebut ketika besar itu pintar cari nafkah, ya, seperti ayam yang pintar mengais tanah untuk cari makanan.
Ya, ini ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu, ya. Kemudian acara siraman umpamanya, ya. Acara ini dilakukan dengan kepercayaan untuk menyucikan secara lahir dan batin sang ibu dan calon bayi dengan memakai batok kelapa, ya. Ada lagi namanya brojolan, ya. Cengkir atau kelapa muda yang dipakai sebelumnya, ya, telah dilukis yaitu dengan Dewi Kamarati yang melambangkan bayi wanita jelita, dan Dewa Kamajaya yang melambangkan bayi pria rupawan, ya. Kemudian ada lagi di suku tertentu dilarang membuang hajat di bawah pohon besar atau keluar di saat maghrib karena setan-setan berkeliaran, ya. Kemudian ada lagi kalau lewat kuburan harus buang ludah dan mohon permisi supaya roh orang mati nggak ganggu, dan berbagai macam, saudara, tradisi-tradisi, kepercayaan-kepercayaan, ya, yang ada di tengah-tengah suku-suku yang ada di Indonesia. Itu baru beberapa contoh, ada begitu banyak, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengenal Allah, ya, firman Tuhan katakan hidup kita ada dalam tradisi, hidup kita ada dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan yang seperti ini. Nah, firman Tuhan katakan begini, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Artinya bahwa kita memperhambakan diri kepada kepercayaan atau tradisi nenek moyang yang tidak berdasarkan pada kebenaran yang sejati. Nah, jadi saudaraku, semua kita tanpa kecuali sebelum mengenal Allah yang sejati, ya, semua kita sebelum mengenal Dia, kita ada di dalam kondisi yang seperti ini. Makanya saudaraku, jangan heran kalau semua kita, siapapun dari suku manapun, semuanya ada di dalam kebiasaan atau tradisi yang seperti itu. Semua kita dahulu sebelum mengenal Allah yang sejati, kita semua hidup di dalam penyembahan berhala, mempercayai sesuatu yang bukan di dalam standar kebenaran. Kita mempercayai aturan, kita mempercayai kebiasaan atau tradisi yang diciptakan oleh manusia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kebiasaan ini pun masih sangat mempengaruhi banyak orang yang telah mengaku percaya. Sebagai bukti bahwa masih banyak orang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan, namun masih memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa tertentu, masih percaya kepada segala sesuatu yang bukan berdasarkan kepada kebenaran pada firman Tuhan. Hidup yang masih mengutamakan tradisi daripada firman Tuhan. Bahkan boleh saya katakan ada, ya, bahkan rela mati demi tradisi. Lebih malu disebut tidak beradat daripada tidak bertuhan. Kebiasaan masa lalu tetap terbawa, saudara-saudaraku, sekalipun sudah mengaku percaya. Nah, apa kata firman Tuhan di dalam menghadapi ini? Saudara-saudara, seorang yang telah mengenal Allah yang sejati, maka ia memiliki sikap dan cara pandang yang berbeda. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 4 ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Saudaraku yang kekasih, seorang yang telah mengenal Allah yang sejati, ia memiliki sikap ataupun sebuah kepercayaan yang diubahkan terhadap tradisi. Yang pertama, saudaraku, seorang yang sudah mengenal Allah yang sejati, ia tidak lagi berbalik atau memperhambakan diri kepada roh-roh dunia atau tradisi ciptaan manusia. Artinya bahwa seorang yang telah mengalami pengenalan akan Allah yang sejati, seorang yang telah mengalami karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka dia tidak lagi hidup memperhambakan diri kepada kepercayaan roh-roh dunia, filsafat manusia menyesatkan, atau kepada tradisi ciptaan manusia yang kadang membuat susah orang yang sudah susah. Tetapi saudara, dia akan meninggalkan secara total segala bentuk tradisi atau kepercayaan yang menyimpang dari kebenaran yang sejati. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih,
bahwa seorang yang telah mengenal Allah yang sejati, ia memiliki sikap atau sebuah kepercayaan yang diubahkan itu, yaitu ia hidup tetap di dalam Dia. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya tetap di dalam Dia, yaitu tidak bergeser sedikit pun. Jadi seorang yang telah percaya kepada Allah yang sejati, maka hidupnya tetap di dalam Dia. Ia memiliki sebuah keteguhan iman di dalam Yesus Kristus. Ia memiliki sebuah kepercayaan yang mutlak hanya kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang sejati. Nah saudaraku, orang ini tidak mudah lagi dipengaruhi oleh kepercayaan yang menyesatkan. Apapun konsekuensinya, orang ini siap untuk hadapi. Yang penting saudara, ia tetap di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bagi dia bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang harus dipercayai, yang harus disembah, dan hanya kepadanya lah memperhambakan diri dan tidak bisa disejajarkan. Bahwa Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, tidak bisa disejajarkan ataupun diandaikan oleh apapun. Artinya boleh saya katakan di sini bahwa seorang yang hidupnya tetap di dalam Dia, ia akan tetap kokoh, teguh di dalam Yesus apapun tantangan, dan ia hidup terus menerus dan konsisten di dalam iman kepada Yesus. Kemudian yang kedua saudaraku, sikap yang kedua seorang yang telah mengenal Allah yang sejati, yaitu ia berakar di dalam Dia. Perhatikan di dalam ayat 7 bagian A saudara, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah saudara, Paulus di sini menggambarkan kita adalah sebuah tanaman yang berakar di dalam suatu tanah yang subur. Nah bila akar tanaman atau bila akar itu tertanam di dalam tanah yang subur, maka pohon akan bertumbuh dengan baik. Akar akan selalu bertumbuh, merambat dan menjalar mencari sumber-sumber air dan makanan di dalam tanah. Dan tanah yang baik dan subur akan membuat akar semakin berfungsi. Nah saudaraku, sama halnya ketika berakar di dalam Yesus Kristus, yang tentunya membuat hidup kita akan semakin kokoh, berdiri tegak, berdaun dan berbuah lebat seperti pohon yang subur. Nah jadi saudaraku, berakar dalam Yesus menjadi hidup kita akan tetap bertahan di tengah badai dan gelombang pencobaan, bahkan godaan dunia yang menyerang, atau dari segala tradisi atau budaya yang menyimpang daripada kebenaran. Nah jadi saudara-saudaraku, seorang yang sudah mengenal Allah yang sejati, maka ia akan berakar di dalam Yesus yang membuat hidupnya akan kokoh, berdiri tegak, berdaun dan berbuah lebat seperti pohon yang subur. Saudara, berakar di dalam Yesus akan membuat hidup kita dipasok oleh nutrisi yang baik. Itulah firman Allah yang menghidupkan dan bukan yang lain yang menyesatkan. Kemudian yang ketiga saudaraku, seorang yang telah mengenal Allah yang sejati, ia memiliki sikap, yaitu dibangun di atas Dia. Di sini kembali Paulus menggambarkan kita sebagai bangunan yang memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan ketika memiliki pondasi, yaitu di dalam Kristus. Jadi saudaraku, seorang yang mengenal Allah yang sejati, maka ia memiliki pondasi yang kuat di dalam Kristus. Dan dengan pondasi itu ia tidak akan tergoyahkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran yang menyesatkan. Ia tidak akan terpengaruh lagi dengan berbagai macam kebiasaan atau adat istiadat atau tradisi yang menyimpang dari kebenaran. Ia tidak lagi takut dikucilkan, ia tidak lagi takut dibenci, ia tidak takut lagi dijauhi oleh siapapun, secara khusus bagi orang-orang yang masih diperhamba oleh tradisi. Tetapi ia memiliki sebuah sikap yang siap dengan segala konsekuensi yang ada, sekalipun ia harus tertolak. Saudara-saudaraku,
Hidup kita hanya berarti ketika kita memiliki pondasi di dalam Kristus. Dengan kata lain, hidup kita akan sia-sia jika kita memiliki pondasi di luar daripada Kristus. Kemudian yang kelima, saudaraku yang kekasih, seorang yang telah mengenal Allah yang sejati, ia memiliki sikap yang kelima, yaitu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan. Di dalam ayat 7 bagian C, saudara, artinya bahwa seorang yang telah mengenal Allah yang sejati, maka ia semakin hari ia semakin bertumbuh teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan yang ia dengarkan akan membawa dia untuk semakin bertumbuh di dalam Yesus, sehingga semakin tidak mudah goyah, semakin tidak mudah untuk kompromi dengan segala macam kepercayaan atau ajaran atau kebiasaan atau tradisi yang menyesatkan. Saudaraku, ingat firman Tuhan bahwa dikatakan bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau seseorang itu sering mendengar firman Tuhan, ya, maka ia pasti semakin hari semakin bertambah teguh, ya, tak tergoncangkan, saudaraku. Tetapi kalau seorang sering mendengar firman Tuhan, namun ia tidak bertumbuh, tapi justru tetap diperhamba oleh tradisi, maka penting dipertanyakan, yaitu di mana ia ditanam. Saya yakin pasti tanahnya atau dasarnya pasti nggak beres. Saudara-saudara, selanjutnya sikap yang keenam, yaitu waspada terhadap segala ajaran atau tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, seorang yang telah mengenal Allah yang sejati, maka ia akan waspada dari segala ajaran, dari segala tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka memiliki dasar, yaitu firman Tuhan, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, maka ia akan tolak. Ia tidak akan kompromi, saudaraku. Namun di sisi yang lain, kita juga bisa pahami bahwa Alkitab tidak anti tradisi. Alkitab tidak anti budaya. Tetapi kita hanya menolak segala bentuk kebiasaan atau tradisi yang menyimpang dan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya ambilkan satu contoh, saudara-saudaraku yang kekasih. Kenapa hari ini saya pakai kopiah? Bapak Ibu perhatikan bahwa ini adalah ciri khas kopiah, ya, Bugis Makassar. Saudara-saudara, saya memakai ini tidak ada unsur kepercayaan lain, ya. Dengan kata lain, dengan memakai ini, lalu saya memiliki sebuah kepercayaan bahwa ini mempersekutukan Tuhan. Gak ada, ya. Saya memiliki kepercayaan bahwa dengan memakai kopiah ini maka usaha saya berhasil. Itu tidak ada seperti itu, ya. Tapi ketika kita pakai sesuatu yang menjadi sebuah tradisi, lalu ada kepercayaan yang menyimpang dari firman Allah yang mempersekutukan Tuhan, itu yang nggak boleh, ya. Jadi saya katakan pada saat ini, saudara, saya pakai ini, tidak ada unsur kepercayaan yang lain, ya. Itu berarti itu boleh saya pakai, makanya saya pakai pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, segala bentuk kepercayaan atau kebiasaan atau tradisi yang membawa seseorang untuk bergeser dari Allah dan firman-Nya, itulah yang harus kita tolak, ya. Nah, saudara-saudara, marilah kita sebagai orang percaya untuk senantiasa menempatkan Alkitab dan kedaulatan Allah untuk menguji tradisi, menerima dan menghargai tradisi selama tidak membawa kita menyimpang dari Allah dan firman-Nya. Namun sebaliknya, saudaraku, marilah kita juga menolak dan melawan tradisi yang membawa kita menjauh dari Allah dan firman-Nya. Yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita hari ini, saat ini? Mungkin bagi kita hal ini, ya, sangat sulit bagi kita. Tetapi saya mau katakan, tidak apa-apa. Bila Roh Kudus, ya, terus menerus mencerahkan hati dan pikiran kita, kita mohon kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menguatkan kita, memampukan kita untuk taat kepada Allah
dan firman-Nya. Dan biarlah di dalam perjalanan hidup kita mengiring Dia. Pujian, hormat hanya bagi Dia, Allah Tritunggal. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Firman-Mu telah kami renungkan. Dan biarlah Roh Kudus boleh hadir dalam hidup kami, menguasai sepenuhnya, supaya kami semua dimampukan bukan hanya tahu akan firman-Mu, tetapi kami dimampukan untuk mempraktekkan akan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk senantiasa taat kepada firman-Mu, bahwa firman-Mu lah yang menjadi dasar dan patokan di dalam perjalanan hidup kami. Segala bentuk tradisi, bahkan segala bentuk penyimpangan yang telah mempersekutukan Tuhan, bahkan menyimpang dari firman Tuhan, tolong kuatkan, mampukan kami untuk bisa menolak dan tetap bertahan dalam keteguhan iman kepadamu. Bapa di sorga, banyak kebiasaan, banyak tradisi-tradisi yang kadang itu masih terbawa di dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami rindu Tuhan, supaya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, supaya kami mampu untuk berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Sekalipun ya Bapa, di dalam kami menghadapi tantangan-tantangan, godaan-godaan, kebiasaan-kebiasaan yang membawa kami terus untuk kembali kepada kehidupan masa lalu yang bukan berdasarkan kepada firman-Mu, tapi berdasarkan kepada tradisi atau kebiasaan ciptaan manusia yang kadang menyimpang dari firman Allah. Tuhan, Engkau kuatkan kami, supaya dalam situasi ini ya Bapa, kami tetap mampu berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dan di tengah-tengah tantangan ini kami tetap hidup menjadi kesaksian, dan nama Tuhan Yesus dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita responi akan bagian firman Tuhan dalam satu pujian, iman umat-Mu yang teguh. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Jadilah saksinya.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan. Ku percaya pada Yesus. Shalom. Kami segenap penata layanan Minggu tanggal 18 Oktober 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.